inilah yang disebut dengan hukum pidana material atau aturan-aturan tentang pidana material yang ada di dalam ruang lingkup hukum pidana itu sendiri. Nah, hukum pidana formilnya adalah tentang bagaimana aturan pidana material itu ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan selama ini, terutama sekali nikmat iman, Islam, dan kesehatan, kesempatan, dan lain sebagainya juga. Namun di antara nikmat-nikmat itu, itulah nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang sudah ditanamkan di dalam dada kita. Dan semoga saja nikmat tersebut diistiqomahkan di dalam dada kita hingga sampai akhir hayat kelak kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Salam beriring salam kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak beliau di yaumil mahsyar untuk memberikan suatu syafaat kepada kita yang akan menjadi pertolongan kita, karena tidak akan ada yang bisa memberikan pertolongan yaumil mahsyar kelak kecuali Allah dan Rasulnya. Nah, berjumpa lagi kita di dalam channel kesayangan Anda, tentunya channel yang edukatif, informatif, dan inspiratif. Semoga saja apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa menjadi inspirasi bagi sobat-sobat sekalian untuk bisa mempelajari tentang ilmu hukum yang ada di Indonesia. Nah, kita masih berbicara dalam ruang lingkup hukum pidana. Nah, kenapa ruang lingkup hukum pidana ini perlu mendapat suatu sorotan atau suatu kajian pembahasan di dalam video-video yang saya lakukan? Karena apa? Karena secara langsung hukum pidana ini adalah hukum yang paling banyak bersentuhan dengan kehidupan sosial masyarakat, karena hampir tidak ada suatu sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat yang tidak diatur melalui hukum pidana. Nah, beberapa waktu lalu saya sudah sharing atau saya sudah sampaikan kepada sobat-sobat sekalian tentang hak-hak tersangka yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukan KUHP ya, beda antara KUHP dengan KUHAP. Nah, kalau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu disingkat dengan KUHP. Sedangkan kalau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, nah, ini disebut dengan KUHAP. Nah, nanti ada perbedaan diantaranya akan saya jelaskan di dalam video kali ini. Nah, video yang saya share kali ini adalah tentang hukum pidana. Nah, hukum pidana ini ada dibagi menjadi dua sebenarnya. Ada hukum pidana material, ada hukum pidana formil. Nah, sekarang saya sedang memang sedang mempelajari dan sedang membaca tentang tindak pidana pencucian uang. Nah, tindak pidana pencucian uang ini adalah salah satu bentuk hukum pidana material yang ada di Indonesia. Nah, hukum pidana material ini juga nanti akan ada lagi klasifikasinya. Ada hukum pidana material khusus atau tindak pidana khusus. Nah, ada juga hukum pidana material yang bersifat umum, yaitu yang disebut dengan KUHP. Nah, KUHP di Indonesia kemarin sudah disahkan 1 tahun yang lalu kalau saya tidak salah, dan dilakukan pada saat ini masih di dalam masa transisi dan baru diberlakukan nanti setelah 3 tahun setelah disahkan kalau saya tidak salah dari KUHP yang baru tersebut. Nah, apa perbedaan hukum pidana material dengan hukum pidana formil? Nah, jadi perlu sebenarnya sangat simpel ya perbedaan hukum pidana material dengan hukum pidana formil ini. Nah, kemarin
yang saya bahas di video-video yang lalu, salah satunya adalah hak-hak tersangka yang diatur di dalam KUHP. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada perbedaan antara KUHP dengan KUHP. KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, inilah yang disebut dengan hukum pidana material atau aturan-aturan tentang pidana material yang ada di dalam ruang lingkup hukum pidana itu sendiri. Nah, hukum pidana formilnya adalah tentang bagaimana aturan pidana material itu ditegakkan. Bagaimana aturan pidana material itu diterapkan. Bagaimana aturan pidana aturan pidana material itu diberlakukan kepada masyarakat. Inilah yang disebut dengan hukum pidana formil. Nah, sedangkan hukum pidana materialnya tadi adalah tentang apa perbuatan yang dilarang di dalam aturan pidana itu. Contoh, misalnya seseorang dilarang untuk mengambil hak kepunyaan orang lain. Nah, ini diatur di dalam pasal 362 tentang pencurian kalau saya nggak salah. Nah, seseorang yang dilarang, apa yang dilarang di situ adalah perbuatannya mengambil, baik seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain. Nah, atau misalnya di dalam perbuatan pidana material yang lain, bentuknya seperti apa? Misal tentang penipuan atau tentang penggelapan. Nah, penggelapan ini adalah sesuatu menguasai atau mengambil kepunyaan orang lain tanpa melawan hukum. Nah, ini dimaksud dalam pidana material dengan istilah penggelapan. Nah, penggelapan ini adalah aturan pidana material yang dilanggar di dalam KUH pidana atau KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, bagaimana proses pelaksanaan atau penegakan hukum pidana material yang dilanggar tentang penipuan penggelapan tadi, inilah yang dimaksud dengan hukum pidana formil atau dalam sisi bahasa lainnya disebut dengan istilah hukum acara pidana atau dimaksud juga atau disebut juga dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, demikian yang dimaksud perbedaan antara pidana material dengan hukum pidana formil, sehingga bisa secara sederhana dan gampang sekali untuk dibedakan. Karena saya ulangi lagi bahwa yang pidana material adalah tentang apa perbuatan yang dilarang di dalam hukum pidana itu sendiri, seperti pencurian, penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya. Masih banyak perbuatan-perbuatan pidana yang di dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, sedangkan hukum pidana materialnya adalah bagaimana dilakukan proses terhadap penegakan aturan-aturan hukum pidana material yang telah dilanggar tadi. Nah, sehingga itulah nantinya akan menimbulkan ada hak-hak tersangka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, karena apa? Karena ini berkaitan, kemarin ada pertanyaan dari salah satu subscriber di video saya di YouTube menanyakan apakah tersangka itu masih punya hak. Ya, masih ya. Karena memang hukum kita itu ditegakkan dengan menggunakan azas presumption of innocence. Semua orang itu dianggap tidak bersalah sebelum ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan atau yang menjatuhkan vonis bahwa orang itu telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, demikian apa yang saya sampaikan di dalam video singkat kali ini, 10 menit melek hukum. Jika menurut sobat-sobat sekalian, video tentang perbedaan antara pidana material dengan pidana formil ini ada manfaat bagi sobat-sobat sekalian,
silakan di-share kepada atau melalui akun-akun media sosial yang sobat-sobat miliki, sehingga orang-orang lain bisa mengetahui dan mempelajari juga tentang hukum pidana material dan hukum pidana formil. Nah, mari sama-sama kita perbanyak menebar kebaikan melalui share ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan saja bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.